Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan kelima. Hari ini, Ibu akan membahas materi tentang transpos dan operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Transpos atau putaran. Jika Ibu mempunyai matriks A, maka transposnya itu dapat ditulis A pangkat T atau A aksen. A pangkat T di sini bisa disebut dengan A transpos. Banyak referensi buku yang menyatakan bahwa transpos dari matriks A itu A pangkat T. Tapi jika kalian ingin menuliskan transpos dari matriks A itu A aksen, boleh. Sekarang kita akan membahas tentang definisi transpos suatu matriks. Jika Ibu mempunyai matriks A berordo 2x3, transposnya itu berarti matriks yang berordo 3x2 yang disusun dengan proses bahwa baris pertama matriks A ditulis menjadi kolom pertama dalam matriks A transpos. Selanjutnya, jika baris kedua matriks A ditulis menjadi kolom kedua pada matriks A transpos, dan selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Jika ada matriks P, matriks baris ya ini, ada 2, 3, 4. Maka transposnya itu menjadi matriks kolom, yaitu 2, 3, 4. Contoh yang kedua, contohnya ini matriks persegi. Jika ada matriks Q, baris pertamanya itu ada 1, min 3. Baris kedua ada 4, 2. Maka transpos dari matriks Q ini adalah baris pertamanya menjadi 1, 4, yaitu kolom pertama. Dan baris keduanya itu min 3, 2, yaitu kolom kedua. Selanjutnya, contoh yang ketiga, ini masih matriks persegi, yaitu ada matriks R. Maka transposnya itu baris pertamanya ada 1, 0, 7 disimpan di kolom pertama. Baris yang kedua 4, min 5, 2 disimpan di kolom kedua. Baris ketiga 8, 2, 6 disimpan ke kolom ketiga. Sekarang kita akan membahas operasi penjumlahan dua matriks. Misalkan A dan B adalah matriks-matriks berordo M kali N dengan elemen-elemen Aij dan Bij. Jika matriks C adalah jumlah matriks A dengan matriks B atau C sama dengan A tambah B, maka matriks C juga berordo M kali N dengan elemen-elemen yang ditentukan oleh Cij sama dengan Aij tambah Bij. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contohnya. Jika ada matriks A dan matriks B,
Jika kalian ingin menjumlahkan matriks A ditambah matriks B, maka kalian menjumlahkan elemen-elemen yang seletaknya. Elemen yang seletaknya adalah A ditambah E, B ditambah F, C ditambah G, dan D ditambah H. Kalian simpan di tempat elemen yang seletaknya. Jika kalian ingin menjumlahkan juga, kalian harus perhatikan ordonya. Jika ordonya sama, maka akan mendapatkan hasil. Tapi, jika ordonya berbeda, maka jumlah matriks A dengan matriks B tidak terdefinisi. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Jika ada matriks A yang berisi 10, 4, 5, 8, dan ada matriks B 2, 3, 1, 6, tentukanlah jumlah matriks A dan matriks B. Maka, jawabannya yaitu matriks A ditambah matriks B. Kalian tulis lagi aja matriks A ditambah matriks B. Selanjutnya, elemen yang seletaknya dijumlahkan. Elemen yang seletaknya ada 10 tambah 2, 4 tambah 3, 5 tambah 1, 8 ditambah min 6. Jumlahkan dan hasilnya ada 12, 7, 6, 2. Matriks A berordo 2 kali 2, matriks B berordo 2 kali 2, maka hasil dari matriks A ditambah matriks B akan berordo 2 kali 2. Sifat-sifat penjumlahan matriks. Misalkan, jika ada matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks 0 yang berordo sama, maka bisa bersifat komutatif atau pertukaran. Jadi jika ada matriks A ditambah matriks B, maka hasilnya akan sama dengan matriks B ditambah matriks A. Yang kedua, bersifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi jika matriks A ditambah matriks B lalu dijumlahkan dengan matriks C, maka hasilnya akan sama. Matriks A dijumlahkan dengan matriks B ditambah matriks C. Yang ketiga, jika terdapat sebuah matriks identitas, yaitu matriks 0 yang bersifat matriks A ditambah matriks 0 sama dengan matriks 0 ditambah matriks A, maka hasilnya akan matriks A itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu semua matriks A mempunyai lawan atau negatif, bisa ditulis min A, yang bersifat matriks A ditambah negatif dari matriks A sama dengan akan menghasilkan matriks 0. Sekarang kita akan membahas operasi pengurangan pada matriks. Misalkan A dan B adalah matriks-matriks yang berordo M kali N. Pengurangan matriks A dengan matriks B didefinisikan sebagai jumlah
antara matriks A dengan lawan dari matriks B. Bisa ditulis A dikurangi B sama dengan A ditambah min B. Dengan syarat matriks A dan matriks B harus mempunyai ordo yang sama. Kita perhatikan contoh berikut. Jika ada matriks A dan matriks B, maka A dikurangi B. Jika kalian ingin mengurangi A dan B, maka kalian harus mengurangi elemen-elemen yang seletak, sama halnya dengan penjumlahan. Matriks A dikurangi matriks B, yaitu sama dengan A dikurangi E, B dikurangi F, C dikurangi G, dan D dikurangi H. Dan disimpan dengan elemen yang terletak. Pengurangan dua matriks seringkali dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan matriks yang berbentuk X ditambah A sama dengan B. Dengan A dan B adalah matriks-matriks yang diketahui, sedangkan X adalah matriks yang ditanyakan. Dari hubungan X ditambah A sama dengan B, maka X sama dengan B min A. Jadi, matriks X merupakan pengurangan matriks B dengan matriks A. Untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Jika diketahui ada matriks A dan matriks B, jika X adalah matriks yang berordo 2 kali 2 dan berlaku hubungan X ditambah A sama dengan B, tentukanlah nilai X-nya. Untuk menjawabnya, maka kalian harus mengetahui bahwa X ditambah A sama dengan B itu sama dengan X sama dengan B min A. Untuk penguraiannya sama halnya dengan pengurangan biasa dengan penjumlahan biasa, yaitu kurangi B min A dengan elemen-elemen yang seletak. Elemen yang seletaknya itu yaitu ada 4 min 1, maka 4 dikurangi min 1. Terus ada 2 dikurangi 6, min 5 dikurangi 3, 1 dikurangi 10. Hasilnya akan sama, yaitu X berordo 2 kali 2. Jadi, matriks X yang memenuhi hubungan X ditambah A sama dengan B adalah matriks X, yaitu ada 5, min 4, min 8, min 9. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menonton videonya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian yang menonton dan bisa memahami materi apa yang sudah disampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.